Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan Ardiansa. Saya dari mahasiswa UIN Wali Songo, Semarang, jurusan Studi Agama-Agama. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang konflik sengketa lahan di kawasan Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung. Uh, Sebelumnya saya ingin menjelaskan nih, konflik itu bermula dari pemerintah Kota Bandung yang berencana untuk menertibkan kawasan yang kumuh yang ada di tengah Kota Bandung dengan program yang namanya itu Kotaku. Nah, di daerah Taman Sari pada tahun 2017 yang lalu itu pemerintah Kota Bandung mengundang warga Taman Sari ke 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 rumah dinas Wali Kota Bandung untuk mensosialisasikan pembangunan rumah deret sebagai solusi dari eh, penataan kawasan kumuh di Kota Bandung itu sendiri. Nah, konflik ini eh, terjadi atas kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi antara warga Taman Sari dan pemerintah Kota Bandung. Nah, konflik ini terjadi antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan warga sebagai masyarakat. Nah, dari kesalahpahaman yang terjadi ini menyebabkan terjadinya konflik sosial. Nah, karena kenapa? Antara masyarakat dengan pemerintah yang berakhir dengan adanya perlawanan baik dari pihak masyarakat dan pemerintah ini yang berujung perlawanannya dengan tindakan kekerasan. Nah, dari fenomena konflik yang terjadi ini antara masyarakat dan pemerintah di kawasan Taman Sari. Nah, saya ingin menjelaskan, ingin menggunakan metode pohon konflik untuk menganalisa konflik yang terjadi di Taman Sari di Bandung, Kota Bandung. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pohon konflik itu apa. Nah, pohon konflik itu terdiri dari akar, batang dan cabang. Nah, akar ini menggambarkan penyebab konflik. Nah, batang ini menggambarkan suatu masalah utama. Nah, cabang ini menggambarkan dari konflik itu sendiri. Nah, bisa dilihat akarnya ini apa sih? Akarnya ini dia penyebabnya. Akar itu kan penyebab. Nah, akar penyebabnya itu pertama kekuasaan, dan yang kedua itu hak, dan yang ketiga ada kepemilikan lahan. Nah, batangnya ini apa? Batangnya ini kan menggambarkan masalah. Nah, masalahnya yaitu sengketa lahan. Nah, cabangnya ini menggambarkan apa? Dampaknya. Nah, dampaknya dari kasus ini apa? Pertama, adanya pelanggaran hukum. Yang kedua, adanya kekerasan aparat. Nah, yang ketiga, ada pelanggaran HAM. Dan yang keempat, ada penggusuran lahan. Nah, ini bagian dari dampak dari konflik itu sendiri. Nah, dari gambar yang saya jelaskan ini dapat kita lihat inti dari permasalahan dari konflik yang terjadi ini, sengketa lahan antara masyarakat Taman Sari dan pemerintah Kota Bandung. Nah, penyebab dari konflik yang terjadi yang pertama itu status kepemilikan lahan menurut kedua belah pihak. Nah, terdapat perbedaan pandangan yang berkaitan dengan status kepemilikan lahan. Nah, pihak pemerintah Kota Bandung ini beranggapan bahwa lahan yang ditempati oleh warga Taman Sari ini merupakan lahan milik pemerintah sejak tahun 1933. Nah,
yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. Nah, menurut undang-undang pokok agraria, seluruh tanah yang ada pada awalnya merupakan tanah milik pemerintah Belanda menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Nah, sedangkan warga Taman Sari ini juga memiliki sense of belonging yang terhadap lahan yang mereka tempati ini selama puluhan tahun menurut Perundang-undangan nomor 24 tahun 1997. Nah, ini seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah yang ditempati. Nah, namun di saat yang sama kedua belah pihak ini, baik warga maupun pemerintah, belum dapat mewujudkan sertifikat kepemilikan tanah dari masyarakat Taman Sari ini. Nah, penyebab yang kedua itu adanya kekuasaan dari pihak pemerintah. Nah, adanya kekuasaan dari pihak pemerintah ini didukung oleh peraturan, norma, sumber daya, dan mungkin kekuatan lainnya seperti dapat melibatkan polisi dan tentara. Nah, itu kan memiliki kekuasaan. Nah, yang ketiga itu penyebabnya yaitu dengan bentuk protes masyarakat yang merasa bahwa hak-haknya itu telah dilanggar oleh pemerintah. Nah, dan berkembangnya menjadi perlawanan bersenjata. Nah, menjadi perlawanan bersenjata ini ada beberapa hak dasar yang hilang setelah dilakukan penggusuran dan relokasi tempat tinggal. Nah, hak-hak dasar yang harus dipenuhi ini pertama itu ada hak untuk hidup tetap, dan yang kedua ada hak atas perlindungan dan kekerasan, dan yang ketiga ada yang namanya hak atas kesehatan dan pendidikan, dan yang keempat itu ada hak bagi wanita dan pria untuk menentukan masa depannya. Nah, ini kan bagian dari hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Nah,